أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang saya hormati, saudara, manusia diperjalankan secara hukum dengan ilmu, dengan mempergunakan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat yang ada di langit dan di bumi, hukum sebab akibat yang terbentuk oleh hubungan manusia dengan segala sesuatu. Hubungan itulah yang memperjalankan manusia atau mendorong manusia sehingga manusia bergerak, dan terjadilah perubahan pada diri manusia. Manusia diciptakan, penciptaan manusia itu belum selesai. Allah menciptakan manusia, tetapi sempurnanya manusia itu disempurnakan oleh usaha manusia itu sendiri. Sehingga Al-Quran menuntut manusia untuk menyempurnakan jiwa raganya. Sempurnanya penciptaan manusia itu disempurnakan oleh usaha manusia itu sendiri. Apabila manusia gagal dalam menyempurnakan diri, apabila manusia gagal dalam membentuk dirinya, maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Tetapi kalau manusia berhasil dalam menyempurnakan dirinya, itu dibawa ke surga. Jadi Allah menciptakan manusia, tapi tidak selesai atau tidak sempurna.
sempurnanya penciptaan manusia itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia, usaha-usaha itulah yang mendorong manusia, yang membawa manusia, sehingga penciptaannya menjadi sempurna dan selesai. Nah, itu. Ya. Apabila Allah yang menyempurnakan penciptaan manusia, tentu seluruh manusia masuk surga. Ya, tidak ada yang masuk neraka. Ya. Jadi Allah itu awalnya saja. Awalnya saja Allah menciptakan, membentuk diri manusia. Ya. Nah, tetapi akhirnya, pada akhirnya, ya, selesainya penciptaan manusia diserahkan urusan itu kepada manusia itu sendiri. Itu. Sehingga manusia dituntut untuk melakukan perjalanan yang berfungsi untuk mengangkat jiwa raganya, menegakkan dirinya, meluruskan, sehingga dia menjadi manusia sempurna. Ya. Al-Quran mengatakan sangat sedikit sekali manusia yang berhasil menjadi manusia. Nah, itu. Ya. Kenapa? Ya. Jadi, sebenarnya ini kan permainan zat ini. Ya, hubungan manusia dengan langit dan bumi, hubungan manusia dengan benda-benda, dengan makhluk, hubungan manusia dengan lingkungan, dan apa yang ada pada dirinya, hubungan itulah yang mengangkat diri manusia, yang menegakkan diri manusia, ya, yang meletakkan manusia pada tempat yang tepat, ya, sehingga manusia terbentuk menjadi sempurna. Hubungan itu. Jadi sebenarnya ini permainan zat ini. Itu ya. Ya. Jarak antara manusia dengan benda-benda, dengan makhluk, dengan segala sesuatu, itu mempengaruhi terangkatnya diri manusia atau jatuhnya diri manusia. Itu mempengaruhi. Sehingga Al-Quran mengatakan letakkan dirimu pada tempat yang tepat. Letakkan segala sesuatu pada tempat yang tepat. Supaya tidak jatuh. Supaya badan kita tidak jatuh, jiwa raga tidak jatuh. Nah. Itu. Jadi dibutuhkan hubungan antara manusia dengan segala sesuatu yang ada di bumi untuk mengangkat dirinya. Nah, hubungan itulah yang diatur jaraknya. Apakah jaraknya terlalu dekat atau terlalu jauh? Ya, apakah kita harus mendekat, harus menjauh? Nah, itu mengatur jarak itu. Ya? Nah, hubungan itulah yang mengangkat diri manusia. Ya? Nah, sehingga manusia terbentuk menjadi sempurna. Nah, itu. Jadi ini permainan zat. Artinya apa? Allah membentuk manusia. Menciptakan manusia sampai sempurna. Ya. Itu dengan mempergunakan bumi. Langit dan bumi. Kalau bumi tidak ada, bagaimana? Ya. Tentu manusia tidak sempurna. Contohnya saja. Ya. Nah, badan kita lemah. Ya. Badan kita lemah, tubuh lemah. Kalau kita bersinggungan dengan seperti panas, ya, bersentuhan dengan panas matahari, ya, panas itu menghidupkan tubuh, ya, menegakkan. Nah, tuh, ya. Nah, kalau matahari tidak ada,
tentu badan kita tidak hidup, tidak tegak. Kemudian, contohnya saja, badan kita bersinggungan dengan benda-benda, bersentuhan ya. Kulit kita bersentuhan dengan dinding misalkan. Ya. Kulit yang halus makin lama makin kasar. Karena sentuhan itu, gesekan. Gesekan antara kulit kita dengan dinding, ya, benda-benda. Nah, gesekan itu mengkasarkan diri. Mengkasarkan kulit sehingga badan kita tegak kuat. Nah, kokoh. Dibutuhkan itu. Nah, itu. Dibutuhkan itu. Nah, begitu pula yang lain. Ya, hubungan manusia dengan gunung. Kalau manusia mendaki gunung, itu tenaganya meningkat itu. Kekerasan dirinya meningkat. Kalau tidak ada gunung, kekerasan dirinya lemah. Itu. Ada gunung, ada bukit, ada jurang, ada ngarai. Ya, macam-macam. Untuk apa itu? Tentu untuk melatih ketangkasan manusia. Sehingga manusia terbentuk menjadi sempurna. Itu yang melatih. Kuatnya diri manusia diperkuat oleh alamnya. Ya, kalau manusia diam saja lemah. Kalau manusia duduk saja tidak bergerak itu lemah ada. Ya, tetapi kalau manusia melakukan gerakan, ya, berjalan mendaki gunung, ya, menuruni jurang, mendaki bukit, ya, macam-macam, itu memberikan kekuatan, memperkuat, memperkokoh pembentukan jiwa raga manusia. Nah, itu, ya, membuat manusia menjadi tangkas. Nah, itu, watak manusia terbentuk ketika manusia berhubungan dengan bumi. Ya, nah, itu proses. Jadi tidak mudah menciptakan manusia, tidak mudah. Ya, Adam saja diciptakan itu di dalam wilayah langit dan bumi. Hubungan Adam diperlukan dengan langit dan bumi, diperlukan dengan gunung, bukit, benda-benda. Hubungan itu diperlukan untuk mengkasarkan tubuhnya, untuk mengangkat dirinya, memperkokoh dirinya, memperteguh, dan memperkeras, sehingga tubuhnya tegak, berdiri, kokoh. Nah, itu dibutuhkan hubungan. Nah, tidak. Ya, jadi Allah menciptakan manusia, mengadakan manusia. Setelah itu diturunkan ke atas permukaan bumi. Ya, ya, atau dilahirkan. Ya, setelah manusia dilahirkan ke atas permukaan bumi, maka hubungan manusia dengan bumi, dengan segala sesuatu yang ada di bumi, itulah yang menegakkan diri manusia. Yang membuat manusia tangkas, pintar, kokoh, hatinya teguh. Itu yang membuat sehingga pembentukan jiwa raganya sempurna. Itu. Jadi inilah proses pembentukan. Inilah proses penciptaan. Apakah sholat mampu seperti ini? Proses alam tidak bisa digantikan oleh sholat, oleh ibadah. Kenapa itu? Ya, ibadah itu berfungsi. Ibadah itu tentu ada tujuannya. Tujuannya tidak sama dengan hubungan manusia dengan alam, itu berbeda. Ya, ibadah itu, ya, itu berbeda, ibadahnya berbeda pula tujuannya, manfaatnya. Ya, hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di bumi, itu juga berbeda manfaatnya. Tidak sama manfaatnya. Jadi terangkatnya jiwa raga manusia, terbentuknya diri manusia, sempurnanya penciptaan manusia, itu disempurnakan oleh hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di bumi ini.
Itu, ya. Nah, jadi penciptaan Allah itu tidak selesai. Allah hanya mengadakan manusia. Allah hanya mengadakan, melahirkan manusia. Kalau manusia sudah ada, maka urusan penciptaan manusia itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. Manusia itu sendirilah yang berusaha untuk menyempurnakan jiwa raganya. Kalau berhasil manusia menyempurnakan jiwa raganya, maka dia masuk surga. Kalau gagal, maka dia masuk neraka. Itu hukum-hukumnya. Akan nampaknya. Nah, jadi manusia harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi, ya, untuk mengangkat dirinya, meluruskan jiwa raganya, memperbaiki dan menyempurnakan penciptaannya. Manusia harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yang ada pada dirinya, harus memanfaatkan itu. Sehingga penciptaan jiwa raganya sempurna. Kan nampaknya. Jadi demikian supaya kita perhatikan, supaya dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.